anak Tuhan. Dari umur 17 dia dimasukkan ke sumur dan setelah itu dijual. Bukankah umur yang seharusnya anak ini butuh tuntunan, butuh perlakuan keadilan sikap seorang kakak yang harus peduli kepada adiknya. Tapi kenyataan Yusuf diperlakukan berbeda. Dia dibuang, diusir, dijual, saudara. Seringkali anak Tuhan membuat statement, kalau dia itu bukan anggota jemaat, Pak, saya bisa terima. Kalau bukan dia pengerja, pelayan, hamba Tuhan, saya masih bisa terima. Pernah? Kita mudah terkecoh oleh keadaan-keadaan yang dunia ini buat. Mudah putus asa, mudah kecewa dan tawar hati. Melihat hamba Tuhan, melihat kekurangan orang lain, melihat perlakuan orang lain. Tapi ketika saudara berkata, ku buka hati, hidup saudara terus mengalami pembaruan hidup. Saya percaya respon kita terhadap segala perkara berbeda. Katakan amin. Yusuf berkata, bukan kamu, ini bukan urusanmu, tapi urusan Tuhan yang punya rancangan hebat. Katakan amin. Bukankah berbeda cara pandang kita, saudara, dengan cara pandang seorang anak Tuhan, hamba Tuhan ini? Amin. Kenapa? Karena dia memiliki persekutuan dengan Tuhannya. Kenapa kita sanggup mengampuni? Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang menolong, memampukan kita untuk mengampuni orang. Katakan amin. Sehingga hati kita sembuh. Banyak ibu-ibu susah mengampuni suaminya, tapi bukan di tempat ini. Saya tidak tahu senyum saudara, senyum bagaimana. Pengampunan sesuatu yang mustahil. Karena apa? Kalau itu datangnya dari kita. Tapi bukankah Alkitab berkata, Allah itu kasih. Dan kalau kasih tinggal dalam hidup kita, sama dengan Allah, Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, apakah kita kekurangan yang baik untuk mengampuni? Pasti tidak. Kenapa enggak sanggup melanjutkan pengampunan? Karena engkau bertindak dengan kekuatanmu. Karena kita bertindak dengan sikap pikiran yang kita punya. Tapi kalau saya percaya, kalau kapasitas Tuhan, anugerah dan perkenan Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, saudara tidak hidup dalam tawar hati. Saudara tidak akan hidup dalam sikap yang tidak mau mengampuni. Pasti ada perubahan. Yusuf mengerti semuanya. Kita tahu bukankah dia mengalami proses demi proses? Penjara, ketidakadilan, dinista, dituduhkan tuduhan yang palsu. Tapi ternyata orang mendekat dengan Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu fokusnya kepada Tuhan, dia nggak bisa digentarkan oleh tuduhan apapun oleh dunia ini. Saya percaya, biarlah hati kita makin mendekat sama Tuhan. Fokus hidup kita jangan pada kondisi keadaan yang mungkin sepertinya suasananya tidak menyenangkan saudara. Kesulitan baik ekonomi, baik apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Sampai saudara hari ini berbeda dengan dulu. Dulu lipstiknya dipertebal, diatur sedemikian. Kalau sekarang sudah saudara berani tanpa lipstik keluar, bukan? Hemat biaya. Bedaknya dicari yang paling mantep, yang paling bagus, supaya pandangan enak. Tapi sekarang bukankah masker yang menikmatinya? Berubah. Tapi orang mendekat sama Tuhan. Ku buka hati,
Untuk jamahan, saya percaya respon hidup saudara akan berubah. Respon daripada Yusuf berubah. Dia berikan suatu pernyataan. Ayat 5. Tapi sekarang janganlah bersusah hati. Bayangkan, orang menawan dia, orang menjerumuskan dia, orang yang menjual dia, dia ngomong di kemudian hari, janganlah bersusah hati. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dan jangan menyesali. Ternyata Tuhan punya rancangan dalam segala perkara. Karena itu jangan tawar hati terhadap segala keadaan. Mungkin secara psikologis kondisi keadaan kita betul tidak baik. Betul tidak mengenakan. Saya melihat di Alkitab ada seorang yang sakit. Saya berulang kali dapat kesempatan ke tempat kolam Bethesda yang sekarang memang sudah lagi bukan seperti yang di Alkitab tuliskan. Sekarang yang ada adalah peninggalannya. Ada seorang yang sakit. Dan bayangkan orang yang sakit ini sudah 38 tahun. 38 tahun bukan waktu yang singkat, Bu. 38 tahun bukan yang waktu yang singkat, Pak. Ada bapak-bapak, wah, itu masih lewat, Pak. Saya udah 40 tahun dengar ocehan tiap hari lepas hari. Ini orang 38 tahun, Yesus belum datang ke dunia ini sebagai manusia, orang ini sudah ada di sana. Tapi ketika Yesus punya program ilahi, isi hati Bapa yang sedang bekerja dalam hatinya, seharusnya dia datang ke bait Allah karena itu hari perayaan yang besar bagi Israel. Tapi tiba-tiba Tuhan mengalihkan perjalanan dan datang ke kolam Bethesda. Dan ketika dia datang, dia menjumpai seorang yang sudah tidak punya daya. Sebab 38 tahun orang ini tidak bisa berbuat apa-apa atas hidupnya. Ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Bukan dia jawab, mau. Biasanya kalau sebut, maukah engkau sembuh? Mau! Ini orang karena sudah sangat sakitnya, sangat sudah dramatisnya perjalanan hidupnya. Dia jawab berbeda. Dia berkata, tidak ada yang membawa saya ketika kolam itu bergejolak, bergoncang. Karena di alam pikirannya hanya malaikat ketika turun digoncangkan air itu, maka setiap orang yang pertama kali maka orang itu sembuh. Dia enggak sadar, dia enggak sedang melihat bahwa orang berjumpa dengan dia lebih daripada malaikat, lebih dari orang yang sanggup menggoncangkan air yang ada di depan dia. Tapi bukankah sesungguhnya tetap Tuhan punya rencana yang baik yang disebut dengan kairos Tuhan, waktu Tuhan. Amin. Yesus berkata, sembuhlah, angkatlah tilammu. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Kenapa Tuhan tidak hanya ngomong, sembuhlah, berjalanlah, angkat tilammu. Kenapa? Supaya engkau harus mengangkat, menyelesaikan, membereskan. Tilam itu gambaran daripada pergumulan yang begitu panjang, yang harus dibereskan, dibersihkan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kau punya kesempatan, kairos, perkenanan. Karena Tuhan punya rancangan yang baik buat kita semua. Amin.
Milikilah sikap percaya kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada engkau berjalan sendiri tanpa pengharapan. Milikilah doa, pujian, penyembahan yang menjadi gaya hidup kita. Walaupun bukan hal yang mudah untuk berdoa, bukan hal yang mudah untuk menyembah, memuji Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan, segala perkara, kata Alkitab. Padahal uang terbatas, biaya besar. Apa yang kita dapat tidak sebanding dengan yang harus dikeluarkan. Tapi angkatlah wajahmu, pandang kepada Tuhan, berserah penuh. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menolong saya. Dia sanggup membela hidup kita. Orang ini aja nggak tahu akan datang Yesus menghampirinya. Enggak. Tapi Tuhan punya inisiatif, bukan? Kalau dia kenal Tuhan, maka dia enggak menjawab, aku enggak ada yang mengangkat aku. Tapi Tuhan tetap punya inisiatif, punya kehendak untuk memberkati setiap anak-anaknya. Karena itulah gereja Tuhan. Mari bangkit hidup kita untuk mengenal Tuhan. Walaupun masa sulit, taatlah. Taat dalam arti apa? Kalau kita mau ambil bagian dalam perayaan Natal, saudara ambil bagian dengan sukacita, menabur apa yang bisa, tenagakah, pikirankah, hari-hari kita, menolong, memperhatikan sesama, orang-orang yang yang membutuhkan kita. Mari ambil bagian. Kalau saudara punya ada berkat Tuhan, pagi saudara ambil bagian. Katakan amin. Karena apa? Supaya hidup kita makin hari makin terhisap masuk dalam rancangan Tuhan. Karena saya percaya setiap ketaatan saudara tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari bangkit berdiri. Saya mau ngajak kita menyembah Tuhan. Para pemusik boleh datang di hadapan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kita percaya Tuhan punya rancangan yang baik buat kita. Kalau saudara dalam hadirat Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, maka kita akan dapat melihat akhir dari sebuah awal. Akhir dari sebuah awal artinya saudara tidak hidup dalam kekalutan. Saudara tahu walaupun berbeda awalnya, tapi saudara tahu akhirnya adalah kemenangan. Amin. Bersama-sama memuji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari angkat tangan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya.
doa kami Tuhan, kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik, waktu-Mu waktu yang terindah Tuhan. Kami akan lihat pertolongan yang ajaib. Cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu, angkat hatimu, waktu Tuhan. Haleluya. Pasti yang terbaik. Kadang tak mudah lewati cobaan, lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kadang tak mudah melewati cobaan, lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan, waktu yang terlewati cobaan, lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Ora bashe, haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat wajahmu, percaya atas janji Tuhan, percaya Allah sanggup menjadi jawaban dan setiap perkara hidup kita. Oh, Rabasyana, Rabasyana, kami percaya Tuhan, hari-hari kami, hari-hari yang diberkati, karena kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau pasti tidak mengecewakan. Karena ketika kami lemah, Engkau kekuatan kami. Ketika kami kecewa, Engkau menolong, mengangkat kami dalam pengharapan. Ketika kami tawar hati, kami lihat ada tangan Tuhan yang terlunur bagi kami. Ketika kami mengalami masalah, ada jalan keluar, solusi yang terbukti daripada Engkau. Dan ketika kami sakit, kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan bagi kami. Sehingga kami punya pengharapan yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada sungguh-sungguh kemenangan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, setiap persembahan mereka, setiap iman yang mereka lepaskan dan percaya akan melihat kemenangan besar terjadi dalam hidup mereka. Berkati mereka dengan firman-Mu sehingga hidup mereka berubah. Hidup kami semua berbuah di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala beserta Ibu dan keluarga besar dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya hal-hal yang ajaib, penyertaan Tuhan sempurna. Kemenangan besar terjadi. Hikmat pewahyuan, urapan Tuhan terus bekerja lewat kehidupan hamba-Mu. Berkati Tuhan para hamba Tuhan, para pendeta dan seluruh tim pelayan, para worship team di tempat ini. Kami percaya kehidupan yang berkati, yang selaras dengan janji Tuhan akan mereka alami ya Tuhan. Tidak pernah kekurangan yang baik. Orang menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang mengikuti live streaming. Semua kami percaya mengalami perbuatan Allah yang ajaib. Pembelaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih buat anugerah-Mu, berkati firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekarang. Haleluya.